Awal tahun ini dipenuhi dengan ketidakpastian lagi dari para investor yang dimana semenjak kemenangan Trump kemarin, pasar merespon sangat bullish. Tapi The Fed kembali lagi membuat investor ragu dengan laporan SEP atau Summary of Economic Projection mereka di akhir tahun 2024. Walaupun The Fed memangkas suku bunga lagi di akhir tahun kemarin, tapi kenapa market malah jadi berdarah? Ditambah lagi banyak gorengan politik di masa transisi presiden di Amerika Serikat. Nah, singkatnya, The Fed mengumumkan proyeksi ekonomi pada akhir tahun kemarin, di mana ada beberapa perubahan krusial di dalam laporan sebelumnya. Highlight dari investor adalah di mana sebelumnya The Fed memperkirakan pemotongan suku bunga di tahun 2025 bisa terjadi 4 kali, tapi di laporan proyeksi terbarunya hanya diperkirakan terjadi 2 kali hingga ke level 4% yang dimana sekarang berada di level 4,5%. Nah, ini didasarkan dengan pertimbangan inflasi, tingkat pengangguran, dan juga pertumbuhan GDP oleh The Fed. Kalau kita melihat berdasarkan perkiraan Fed Watch Tool, bulan Januari ini tidak akan ada pemangkasan suku bunga lagi. Jika dilihat dari probabilitasnya sekarang, banyak yang memperkirakan The Fed akan pangkas suku bunga lagi nanti ketika bulan Maret atau Mei di tahun 2025. Lama juga ya. Oke, pertanyaan sejuta umat. Min, kapan bullish lagi? Min, ini bakal lama nggak berisnya atau kita bakal ke dalam lagi? Oke, mari kita update dari dunia makro di video kali ini. Let's go! Oke guys, kita flashback dulu sedikit. Bitcoin telah mencapai titik terendah pada kuartal ketiga di tahun 2022 ketika fasilitas reverse repo atau yang kita kenal sebagai RRP The Fed mulai pada puncaknya. Nah, kala itu Bu Yellen, Menteri Keuangan AS, mengeluarkan lebih sedikit kupon obligasi jangka panjang dan lebih banyak mengeluarkan surat berharga jangka pendek, di mana ini berhasil menyedot lebih dari 2 triliun dolar dari RRP. Ini adalah injeksi likuiditas ke pasar keuangan saat itu. Nah, akibatnya kalian bisa lihat sendiri gimana roket terbang pada saat akhir tahun 2022 hingga sekarang. Kalian juga bisa lihat di chart ini di mana yang garis putih itu terbalik itu adalah RRP dan garis kuning adalah Bitcoin. Nah, pertanyaannya, apakah kuartal pertama tahun 2025 akan ada dorongan likuiditas lagi dan apakah Trump setelah dilantik akan langsung fokus mengeluarkan peraturan yang lebih pro kripto dan juga bisnis? Kebijakan moneter dan likuiditas. Federal Reserve memainkan peran penting dalam mengatur kebijakan moneter di Amerika Serikat. Saat ini, The Fed melanjutkan kebijakan quantitative tightening dengan laju pengurangan senilai 60 miliar dolar per bulannya. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ukuran neraca keuangan The Fed dan mengendalikan inflasi. Sementara itu, fasilitas reverse repo atau RRP telah menurun hampir ke angka 0, yang dimana ini menunjukkan bahwa The Fed terlambat dalam menyesuaikan suku bunga kebijakan RRP, dimana pada pertemuan 18 Desember 2024, The Fed memangkas suku bunga RRP sebesar 0,30%. Itu lebih besar dari pemotongan suku bunga kebijakan utama mereka. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan permintaan penerbitan utang oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat sebelum The Fed menghentikan quantitative tightening. Jika RRP ke angka 0, bisa diartikan quantitative tightening dari The Fed akan segera selesai dan bisa mengambil langkah dovish untuk melonggarkan kembali likuiditas di market. Lantas, apa dampak likuiditas yang longgar di market? Oke, ada dua sumber utama yang dapat menjaga yield obligasi tetap terkendali adalah likuiditas di RRP dan juga Treasury General Account atau TGA, itu ibaratnya uang kas negara lah ya. Nah, jika yield obligasi 10 tahun Amerika Serikat melampaui angka 5%, volatilitas pasar obligasi akan meningkat, maka bagi The Fed yield obligasi 10 tahun tidak boleh melampaui di atas angka 5%. Selama masih ada likuiditas di RRP dan juga TGE, The Fed tidak perlu mengubah kebijakan moneter secara drastis. Nah, setelah TGE habis dan kemudian diisi kembali akibat kenaikan batas utang, The Fed akan menghadapi tantangan untuk mengetikkan kenaikan yield yang tak akan terelakkan. Hal ini dapat mempengaruhi kondisi likuiditas dolar pada kuartal pertama di tahun 2025.
Nah, dari grafik ini jelas menunjukkan bahwa imbal hasil obligasi naik saat The Fed menurunkan suku bunga meskipun tingkat inflasi lebih tinggi dari target mereka yang dimana sebesar 2%. Nah, pertanyaan sebenarnya adalah seberapa cepat RRP akan turun menjadi 0? Arthur Hayes memperkirakan RRP akan mendekati 0 pada kuartal pertama ketika money market fund atau MMF memaksimalkan yield dengan menarik dana dan membeli surat utang negara atau T-bill dengan yield yang lebih tinggi. Nah, lebih jelasnya ini merupakan injeksi likuiditas sebesar ratusan miliar dolar ke market. Nah, setelah perubahan suku bunga RRP pada 18 Desember, T-bill dengan jatuh tempo kurang dari 12 bulan menawarkan imbal hasil di atas 4,25%. Bisa kalian lihat di grafik dengan warna putih, yang dimana itu merupakan batas bawah dari FFR. Nah, The Fed akan menghapus sekitar 180 miliar likuiditas karena quantitative tightening dan mendorong tambahan sekitar 237 miliar likuiditas karena pengurangan saldo dari RRP yang disebabkan oleh perubahan suku bunga mereka. Nah, ini akan menghasilkan total injeksi bersih seangka 57 miliar dolar ke dalam likuiditas. Respon Departemen Keuangan. Departemen Keuangan di Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Janet Yellen diperkirakan akan mengambil langkah-langkah luar biasa untuk mendanai pemerintah di antara tanggal 14 dan 23 Januari di tahun 2025. Departemen memiliki dua pilihan, menerbitkan utang atau membelanjakan uang dari rekening giro dari The Fed. Karena jumlah utang agregat tidak dapat meningkat tanpa persetujuan Kongres untuk menaikkan batas utang. Nah, Departemen Keuangan hanya dapat membelanjakan dana dari uang kas mereka atau Treasury General Account. Saldo TGI saat ini berada di kisaran 620 miliar dolar. Namun, jika politisi lamban dalam menaikkan batas utang, situasi ini dapat menjadi kritis antara di bulan Mei dan Juni di 2025 ketika saldo TGI sudah habis total. Nah, asumsi besar pertama adalah kapan politisi akan sepakat untuk menaikkan batas utang, yang dimana akan menjadi ujian bagi dukungan Trump di kalangan legislator di Republik. Dengan mayoritas yang tipis, beberapa anggota Partai Republik mungkin menunda suara hingga mendapatkan keuntungan untuk distrik mereka. Nah, dan juga Trump sebelumnya pernah gagal meyakinkan mereka untuk mengagalkan RUU belanja kecuali batas utang dinaikkan, di mana Demokrat tidak akan membantu membuka dana pemerintah. Politik lagi. Kenaikan batas utang menjadi penting karena kegagalan untuk melakukannya dapat mengakibatkan default teknis utang, treasury, atau penutupan pemerintah. Diperkirakan situasi ini akan terjadi di antara bulan Mei dan juga Juni di tahun 2025 saat saldo Treasury General Account habis total. By the way, ini berdasarkan penerimaan dan pengeluaran tahun 2024 ya. Nah, pasar yang bersifat forward looking dan dengan data publik yang tersedia, pasar akan mencari sumber baru untuk likuiditas dolar. Nah, jika likuiditas dari The Fed dan Departemen Keuangan ditambahkan hingga akhir kuartal pertama, di mana totalnya mencapai angka 612 miliar. Setelah default dan penutupan pemerintah tidak bisa dihindari, kesepakatan menit akhir pun akan tercapai, yaitu menyetujui kenaikan batas utang. Seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Nah, pada titik ini, Departemen Keuangan akan bebas untuk pinjam duit lagi dan harus mengisi kembali uang kas mereka atau TGI mereka dengan cara pemungutan pajak pada 15 April. Implikasi untuk pasar kripto. Dampak dari semua perubahan ini terhadap pasar kripto juga perlu kalian cermati. Nah, jika faktor-faktor yang mempengaruhi saldo TGI menjadi penentu harga kripto, jika pola yang sama akan terjadi, bisa saja local top akan dijumpai pada akhir kuartal 1 berdasarkan case tahun lalu ya guys. Namun ada juga beberapa tantangan makroekonomi yang harus kalian perhatikan. Yang pertama ada kredit yuan, di mana apakah Tiongkok akan mempercepat atau memperlambat jumlah kredit yuan yang diciptakan. Yang kedua ada kebijakan Bank of Japan, apakah BOJ akan mulai menaikkan suku bunga kebijakan mereka. Yang ketiga ada kebijakan Donald Trump, seberapa efektif tim Donald Trump dalam mengurangi pengeluaran dari pemerintah. Dan gimana ya janjinya untuk industri kripto yang sudah dinantikan oleh banyak orang. Apalagi ini pasti membutuhkan waktu yang tidak bisa selesai dalam satu hari.
Tapi kata Donald Trump sih akan ngeluarin perintah eksekutif mengenai kebijakan kripto di hari pertama mereka dilantik, dengan spesifiknya mengenai debanking yang sudah RR pernah buatkan videonya, dan tentang peraturan bank untuk bisa hold aset kripto sebagai liability. Mari kita nantikan saja ya guys. Dan yang terakhir, FOMC pada bulan Januari yang sudah dekat, dan FOMC pada bulan Maret, serta data ekonomi lainnya. Nah, semua momen makroekonomi ini memiliki dampak yang signifikan terhadap likuiditas global dan perlu dianalisa secara mendalam. Jadi stay tune aja di konten Republik Rupiah. Oke guys, gimana pandangan kalian mengenai awal tahun 2025 di kuartal 1? Apakah benar nanti di akhir Q1 itu menjadi local top pada tahun ini? Atau ada bottom lagi di awal tahun ini? Oke guys, berikan pandangan kalian di kolom komentar ya guys. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!